is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart student, how are you today? I hope everyone is fine. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berlatih menjawab dan membahas soal-soal tes potensi skolastik untuk masuk perguruan tinggi negeri pada soal bahasa Inggris. With me, Mr. Nizam. Let's begin. Smart students, perlu diketahui bahwa soal-soal bahasa Inggris untuk TPS, tes potensi skolastik UTBK, terdiri dari soal reading comprehension. 15 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam 15 menit. Berarti satu soal harus dikerjakan dalam 1 menit. Wow! Sedangkan kita tahu bahwa soal bahasa Inggris reading biasanya teksnya panjang dan mustahil untuk bisa dikerjakan dengan waktu yang begitu singkat. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang perlu diketahui sebelum kita mengerjakan soal-soal tersebut. Yang pertama, kosakata. Kemampuan kosakata adalah keniscayaan. Mau tidak mau, kita harus mempunyai perbendaharaan kata yang banyak. Tentunya dengan berlatih, membiasakan membaca teks-teks dalam bahasa Inggris. Kedua, kita mengetahui jenis atau tipe soal apa sajakah yang ada dalam tes UTBK. Nah, ini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Silakan bisa diakses linknya di deskripsi video ini. Kemudian yang ketiga, membaca soal terlebih dahulu, baru mencari jawabannya dalam teks atau paragraf. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, kita menggunakan teknik skimming dan scanning. Nah, itulah tadi tips-tips dalam mengerjakan soal bahasa Inggris. And now, your turn to try to answer the question below. Let's check it out. Oke, smart students, sekarang kita akan membahas tentang soal yang pertama. What does the passage mainly deal with? Silahkan dicoba terlebih dahulu untuk mengisi. Waktunya 30 detik. Oke, bagaimana untuk nomor 1? Sudah dijawab? Apa jawaban yang tepat? Ya, baiklah. Kita akan membahas dari nomor 1. The question is, what does the passage mainly deal with? Ini adalah salah satu bentuk pertanyaan yang menanyakan tentang suatu topik dari sebuah paragraf. Nah, seperti kita sudah pelajari bersama, bahwa topik atau menemukan topik adalah menemukan gambaran umum dari sebuah paragraf. Perhatikan pertanyaan, what does the passage mainly deal with? Kalau kita artikan, teks tersebut membahas mengenai hal apa? Oleh karena itu, kita mencoba mencari apa sih gambaran umum tentang paragraf tersebut. Perhatikan paragraf yang pertama. As we sail through the 21st century, technology in the classroom is becoming more and more predominant. Tablets are replacing our textbook, and we can research just about anything that we want on our smartphones. Social media has become commonplace
and the way we use technology has completely transformed the way we live. Kalau kita artikan bahwa saat memasuki abad 21, penggunaan teknologi di kelas menjadi semakin utama atau dominan. Tablet menggantikan buku teks yang biasa kita pakai. Dan kita bisa menemukan apapun yang kita inginkan melalui smartphone. Dan media sosial menjadi hal yang biasa. Nah, ini sangat penting kata kuncinya. The way we use technology has completely transformed the way we live. Bahwa cara kita menggunakan teknologi telah sepenuhnya mengubah cara hidup kita. Nah, pada kalimat ini membicarakan tentang semakin besarnya peran teknologi dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita lihat, perhatikan paragraf 2, 3, 4, dan 5, itu membicarakan tentang aplikasi teknologi dan media dalam dunia pendidikan, atau penjelasan detail tentang apa yang di paragraf pertama tadi dijelaskan. Sehingga dapat diketahui bahwa secara keseluruhan teks tersebut membahas tentang pengintegrasian teknologi ke dalam proses pendidikan. Integrating technology into the education process. Nah, maka jawaban yang tepat adalah D. Integrating technology into the education process. Oke, selanjutnya number 2. The writer's purpose in the text above is to explain to the readers bla bla bla. Silakan dicoba dikerjakan, waktu 30 detik. Go. Oke, gimana? Sudah dijawab? Oke, let's verify the answer. Number 2, the writer's purpose in the text above is to explain to the readers bla bla bla. Tujuan penulis dalam teks di atas menjelaskan kepada pembaca tentang titik-titik. A. How man has changed over the centuries. B. How uncertain the world will be in the future. C. Why people's life will change in the future. D. When man's physical evaluation started in the past. E. What he thinks in the future man will look like. Oke, perhatikan kalimat pertama di paragraf pertama. Di situ dijelaskan, what will man be like in the future in 5,000 or even 50,000 years from now? We can only make a guess, of course, but we can be sure that he will be different from what he is today. For man is slowly changing all the time. Dalam bacaan di atas, akan seperti apa manusia di masa depan pada 5.000 atau mungkin 50.000 tahun dari sekarang. Artinya, inti yang dibahas dalam bacaan tersebut adalah mengenai manusia di masa depan. Sehingga dapat disimpulkan, tujuan utama pengarang pada teks tersebut adalah menceritakan apa yang dia pikirkan tentang seperti apa manusia di masa depan. What he thinks in the future man will look like. So the best answer for number 2 is E. What he thinks in the future man will look like. Okay, next. Question number 3.
we can infer from the passage that one benefit of fluoride to healthy teeth is bla bla bla. Silahkan dikerjakan 30 detik. Go! Okay, let's verify the answer. Number 3, we can infer from the passage that one benefit of fluoride to healthy teeth is A. It makes teeth whiter. B. It strengthens tooth enamel. C. It reduces saliva production. D. It stimulates saliva production. E. It's replacement for brushing. Oke, jika kita perhatikan kata kunci dari soal, kita lihat soalnya, one benefit of fluoride to healthy teeth, salah satu fungsi dari fluoride untuk kesehatan gigi, maka kita perhatikan kalimat yang ketiga, if fluoride is present in drinking water when teeth are forming, some fluoride is incorporated to the enamel of the teeth, making them more resistant to attack by acid. Perhatikan kalimat yang digaris bawahi, making them more resistant to attack by acid. Membuat fluoride lebih tahan terhadap asam. Artinya, fungsi dari fluoride adalah untuk memperkuat enamel gigi. It strengthens to enamel. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Okay, next question number 4. What happened to Chinese migrant in the past centuries? Pertanyaan nomor 4 itu termasuk tipe jenis soal bagaimana mendapatkan informasi rinci atau detail fact. Kalau kita lihat what happened to Chinese migrant in the past centuries, apa yang terjadi dengan migran China pada abad yang lalu. Perhatikan kalimat di paragraf kedua. Di situ tertulis, in past centuries, Chinese abroad were treated badly and seen as cheap worker. Hal ini menjelaskan bahwa pada masa lampau, imigran Cina mendapatkan perlakuan buruk dan upah yang rendah. Perhatikan opsinya. Yang A, they were valuable workers earning good payment. B, they got respect but bad payment for their hard work. C, they were considered as cheap worker and got bad treatment. D, they were treated inhumanly although given good payment. E, they became indispensable, skillful workforce claiming high salary. So, the best answer is C. They were considered as cheap workers and got bad treatment. Mereka dianggap pekerja murah dan mendapatkan perlakuan yang buruk. So, the best answer is C. Okay, next question number 5. According to the passage, in the modern warfare, the following groups may become the prisoners of war. Except, silakan dikerjakan 30 detik. Oke, sudah diisi? Ya, kalau sudah, let's verify the answer. According to the passage in modern warfare, the following groups may become the prisoner of war. Menurut paragraf di atas, dalam perang modern, grup berikut mungkin menjadi tawanan perang.
kecuali. Oke, dalam soal nomor 5 ini berkaitan dengan penguasaan kosakata kita. Untuk lebih jelas, perhatikan pada paragraf pertama. Prisoner of war are traditionally members of armed force of belligerent who have been captured by an enemy. Jadi tawanan perang secara tradisional diartikan sebagai anggota dari angkatan bersenjata yang berperang kemudian ditangkap oleh musuh. Maka kita artikan dengan tawanan perang atau prisoner of war. In modern warfare, the term also include members of partisan or guerrilla group that operate according to the rules of war, civilian contract supply and labor personnel, war correspondent, and crew of merchant vessel. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan untuk tawanan perang. Silahkan lihat opsi jawabannya. A. Journalist, B. Freedom fighter, C. Seafarer, D. Asylum, E. Ordinary citizen. Dari paragraf yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa jurnalis yang bagian A merujuk pada war correspondent. Kemudian B. Freedom fighter merujuk pada members of partisan or guerrilla. Seafarer atau pelaut merujuk pada crew of merchant vessel, dan ordinary citizens merujuk pada civilian contract supply and labor personnel. Asylums atau kita artikan pencari suaka sendiri tidak termasuk dalam kelompok tahanan perang di masa modern. So, the best answer is D. Okay, next question number 6. The word inhibition in line 7 is closest in meaning to. Jadi, kata inhibition pada baris ke-7 mempunyai arti yang mirip dengan. Nah, berarti di sini dibutuhkan penguasaan kosakata dan sinonim. Oke, let's verify the answer. Lihat di paragraf yang kedua. Di situ disebutkan bahwa the degree of violation varies according to the particular circumstances and the inhibition imposed by behavior. Kalau kita artikan bahwa tingkat kekerasan pada tawanan perang dan warga yang dipenjara bervariasi tergantung pada situasi tertentu dan penolakan yang ditunjukkan oleh perilaku, yang ditujukan dengan perilaku. Nah, kata inhibition dalam kalimat ini berintonasi negatif. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah refrainment atau penolakan. Karena pilihan jawaban yang lain berintonasi positif. Silahkan dilihat opsinya. Yang A, attainment, itu artinya perolehan atau pencapaian. Refrainment, penolakan atau penghindaran. Treatment, penanganan atau perlakuan. Payment, pembayaran. Exhibition, pertunjukan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, refrainment. Okay, next question number 7. The word cardinal in line 5 is closest in meaning to. Kata kardinal pada baris kelima mempunyai arti yang mirip dengan. Berarti soal ini berkaitan dengan sinonim dan penguasaan kosakata. Oke, di paragraf kedua, the cardinal rule regarding prisoners of war and also interned civilian is that they be treated humanly. Paragraf kedua kalimat pertama, penulis menjelaskan bahwa tawanan perang dan warga yang dipenjara diperlakukan secara manusiawi. Hal tersebut adalah peraturan yang seharusnya diterapkan,
yaitu peraturan dasar atau cardinal rule. Maka sinonim cardinal adalah basic. Lihat opsinya, E. minor, artinya kecil, B. basic, artinya dasar atau prinsipil, C. absolute, artinya mutlak, D. trivial, kurang penting, E. moderate, biasa. So, the best answer for number 7 is B. Basic atau dasar. Dear student, next question number 8. The pronoun it in line 14 refers to. Jadi kata ganti it pada baris ke-14 merujuk kepada kata apa? The internet, public forum, cyberbullying, message or photo, atau cyberspace. Untuk menjawab pertanyaan tentang pronoun, perhatikan kalimat sebelumnya. Dalam kalimat tersebut tertulis, even if you delete message or photo, it actually continues to exist in cyberspace. Jika kamu menghapus pesan atau foto, ini sebenarnya masih ada. Jadi tidak hilang ya. Nah, it merupakan kata ganti benda, sehingga pada bacaan tersebut, kata ganti it merujuk pada message or photo. Karena pada kalimat sebelumnya, terdapat kata-kata if you delete message or photo. So, the best answer for number 8 is D, message or photo. Okay, next question number 9. The following are the functions of nutrient for the human body. Berikut adalah fungsi gizi bagi tubuh manusia. Except, kecuali. Nah, bentuk pertanyaan ini merupakan bentuk unstate question. Silahkan, 30 detik diisi terlebih dahulu. A few moments later. Okay, let's verify the answer. The following are the function of nutrient for the human body except A. To give energy, B. To ensure endurance, C. To defend against injuries, D. To produce chemical substances, E. To prevent dehydration. Okay, to answer this question, kita melihat pada paragraf pertama, di situ disebutkan, the body needs for growth and energy, the body uses nutrient to carry out life process. Jadi dijelaskan di situ bahwa nutrisi dibutuhkan untuk pertumbuhan dan energi, dan tubuh menggunakan gizi tersebut untuk menjalankan proses kehidupan. So, dari paragraf pertama tadi, bahwa kata kunci dari pertanyaan tersebut adalah function of nutrient for the human body. Fungsi gizi bagi tubuh manusia. Nah, pada bacaan tadi dijelaskan bahwa fungsi dari gizi bagi manusia adalah untuk energi, atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap suhu dan mencegah dehidrasi. Oleh karena itu, memproduksi zat-zat kimia atau to produce chemical substances bukan merupakan fungsi dari gizi. So, the best answer for number 9 is D. Next question, number 10. Which is not included in the pre-game diet for athlete? Silakan dikerjakan terlebih dahulu, waktu 30 detik. A few moments later. Oke, pertanyaan nomor 10, kalau kita artikan, mana yang tidak termasuk ke dalam pre-game diet for athlete? Cermati kata kuncinya free game diet, makanan
yang dikonsumsi oleh atlet sebelum bertanding. Dari kata kunci tersebut, maka hal yang ditanyakan adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi para atlet sebelum mereka bertanding. Oleh karena itu, perhatikan paragraf terakhir. Di situ disebutkan, athletes should avoid sugary food, such as candy and soft drink. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah E, soft drink. Next, question number 11. The question, the main idea of this passage is that bla bla bla. Main idea dari paragraf berikut adalah Wow! Okay, let's verify the answer for number 11. Pada nomor ini, pertanyaannya berkaitan dengan ide utama atau main idea. Silakan dilihat pada paragraf pertama. Vitamin D deficiency is traditionally associated with bone and muscle weakness. Jadi kekurangan vitamin D secara tradisional dikaitkan dengan lemahnya tulang dan otot. But in recent years, number of studies have shown that low level of the vitamin may predispose to body to high blood pressure, congestive heart failure, and chronic blood vessel inflammation associated with hardening of the arteries. Kalau kita artikan bahwa tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah dapat mempengaruhi tubuh terhadap tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif, peradangan pembuluh darah. Nah, sehingga disimpulkan bahwa kekurangan vitamin D tidak hanya berpengaruh pada tulang dan otot, tetapi juga menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang C. Research findings show vitamin D deficiency may lead to health problems. Jadi penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D menyebabkan permasalahan pada kesehatan. Next, question number 12. Skin cancer is believed to be the effect of kanker kulit dipercaya adalah akibat dari. Oke, tipe pertanyaan ini lebih cenderung ke detail information. Oleh karena itu, informasi tentang pertanyaan ini dapat ditemukan dalam paragraf yang berbunyi, a little bit of sunshine is good things, but the use of sunscreen to guard against skin cancer is important if you plan to be outside for more than 15 to 30 minutes of intense sunlight exposure. Jadi sedikit cahaya matahari adalah hal yang baik. Tetapi menggunakan sunscreen untuk melindungi dari skin cancer adalah penting juga. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita berencana keluar lebih dari 15-30 menit. Jadi, paparan sinar matahari ketika di bawah 15 menit itu adalah baik, tetapi ketika lebih dari 15 menit, itu kita dianjurkan menggunakan sunscreen. Oleh karena itu, jawaban yang tepat dari nomor 12 adalah excessive exposure to sunlight. Paparan sinar matahari yang berlebihan. Itulah yang menyebabkan skin cancer. So, the best answer for number 12 is B.
Next question for number 13. For whom the passage is intended? Untuk siapa paragraf ini ditujukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita melihat informasi dalam paragraf di atas, bahwa teks di atas berisi informasi umum tentang efek kekurangan vitamin D bagi kesehatan, atau kita sebut dengan vitamin D deficiency. Nah, informasi ini tidak dijelaskan untuk siapa, sehingga teks ini bersifat umum. Informasinya bersifat umum, sehingga teks ini ditujukan kepada para pembaca secara umum, people in general. So the best answer for number 13 is C, people in general. Okay, next question number 14. What is the main idea of the passage? A. The use of narcotic as illegal drugs and its beneficial effect on its users. B. Type of narcotic and illegal drugs. C. The danger of using drugs toward human body. D. The negative impact of using narcotic as illegal drug toward human heart. E. Types of drug and their effect on our health. Silakan dikerjakan 30 second. A few moments later. Okay, let's verify the answer. Pertanyaan number 14 berkaitan dengan ide utama. Nah, ini bisa ditemukan di paragraf pertama. Silahkan dilihat di paragraf pertama. The use of narcotic and illegal drugs doesn't merely have an impact on mental and behavior disorder. Even worse, drug damage the heart and can lead to the death. Jadi penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang tidak hanya berimplikasi dan berdampak pada mental, tetapi lebih dari itu, bisa menyebabkan kerusakan hati dan bisa menyebabkan kematian. So, the best answer is D. The negative impact of using narcotic as illegal drugs toward human heart. Next question number 15. Based on the passage, the effect of using large amount of morphine is blah blah blah. Okay, let's verify the answer. Informasi tersebut bisa kita temukan dalam kutipan paragraf yang keempat. Beside LSD, there is morphine which is strong antidote to pain. But excessive use of this substance will lead to addiction. The higher the dose is consumed, the greater is the effect in reducing the heart performance. Jadi selain LSD, ada morfin yang merupakan penawar rasa sakit yang kuat. Tetapi penggunaan zat ini secara berlebihan akan menyebabkan addiction atau kecanduan. Nah, semakin tinggi dosis yang dikonsumsi, semakin besar efek penurunan kinerja jantung. Nah, di sini ada frase reducing the heart performance. Atau kalau kita artikan dengan bahasa lain, adalah weakening of the heart performance. So, the best answer for number 15 is C, weakening of the heart performance. Smart students, demikian tadi penjelasan tentang soal-soal dan pembahasan untuk paket 1 bahasa Inggris ujian masuk perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.